Oke, please, sir. Kami pada prinsipnya Pak keamanan, ya. Jadi kalau bisa di sini biar dingin, jangan kemana. 22 tentang tugas pokok kepolisian, kami adalah pengamanan dulur-dulur Galuh untuk mengajukan tuntutan atau gugatan. Kami persilakan untuk menyampaikan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dari dulur-dulur semua yang kalian pun masyarakat harus dilihat ya bahwa ibaratnya komandan atau korban tidak ada, kalian jangan konyol seperti ini ya. Pindah, berapa betul. Satu yang mau saya sampaikan ya, kami tidak melarang ya, sesuai ketentuan. Dengar ini sambil merokok sambil merekam, dengar. Sesuai ketentuan damai harus ada pemberitahuan. Namun korlap kalian baru memberitahukan kepada kami kemarin sore. Sebenarnya kalau kami membubarkan bisa aja, ya. Karena harus H-3, 3 hari sebelum, ya, 3 hari sebelum. Kan? Kemudian apa? Pastikan ya, saya minta tolong kerjasama ya dari dusun yang membawa ya senjata tajam, ya. Kenapa? Salah satu nanti bikin ulah, korlap kalian akan kami tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk oknum kalian atau damai. Kalau damai ya sampaikan dengan damai ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan ya. Jangan nanti kita malu sama kabupaten lain. Alhamdulillah. Kalian kumpulkan massa, sama orang itu kita beri pemberitahuan. Saya mau tanya, kira-kira jam berapa? Udah, atur, ya kan? Sekarang saya kan, gimana tadi? Saya kan dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres beserta anggotanya,
Yang terhormat Bapak Kamtib serta jajarannya, ini kami hadir. Izinkan kami menyampaikan orasi dan tuntunan dalam dan renungkan. Kami bukanlah rakyat yang selalu bisa dibodohi. Di sini kami tidak pernah lelah berjuang demi menuntut keadilan. Kami datang kemari untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami muat dengan tingkah oknum-oknum BPS dan KPPS yang telah pemilu 2024 ini. Kami sangat kecewa dan tidak terima karena oknum-oknum BPS dan KPPS beserta kepala desa tidak netral dalam arti memihak ke salah satu partai politik. Dan di sini kami akan menyampaikan beberapa unsur-unsur kecurangan saat pemungutan suara dilakukan, yaitu antara lain: 1. Hasil di seluruh TPS kecamatan se-Kabupaten Patlawan banyak dirubah-rubah dengan alasan salah tanda tangan. 2. Saksi tidak diperbolehkan untuk memoto C pleno di dinding setiap TPS. Saksi dihambat untuk mengambil C hasil salinan setelah perhitungan selesai di setiap TPS di seluruh dapil. 4. Terjadi ada beberapa TPS di setiap dapil warga memilih berulang-ulang. 5. Seluruh panitia TPS terlibat dalam mempersulit dalam pengambilan C hasil salinan di seluruh dapil di 4 awang. 6. C pleno dinding sudah beredar diposting oleh salah satu warga yang di 4 lawang di saat pencoblosan belum selesai. 7. Di setiap TPS sisa kertas suara tidak mencapai 2%, hampir 100% memilih. Ini mustahil. Benar nggak, saudara-saudara? Ada indikasi seluruh oknum pelaksana pemilu jual beli sisa kertas suara di setiap dapil. Dan terjadi salah satu oknum caleg dari partai menyuap anggota KPPS di salah satu desa. Hasil C salinan tidak sama dengan C hasil foto, semua berbeda. Ada beberapa sekretariat Panwaskam tutup. Seluruh anggota pelaksana pemilu se-Kabupaten 4 Lawang dikendalikan oleh oknum caleg atau tidak netral. Di dapil 4 terjadi pemindahan tempat perhitungan suara di TPS 11 ke rumah salah satu tim caleg. Ada apa dengan semua ini? Benar? Di desa Lubuk Layang terjadi kotak suara telah terisi dan tercoblos di saat pencoblosan belum dimulai. Siapa yang mencoblos ya kira-kira? Apakah hantu, angin? Hantu. Ada keterlibatan kepala desa atau PJ kepala desa memenangkan paslon tertentu. Ini hampir di seluruh desa. Akibat gagalnya sistem aplikasi Sirekap, KPU sehingga mengirim C hasil tertunda hingga berhari-hari. Tidak sesuai akibat tidak tindakan KPU dari pihak penyelenggara KPU, sehingga diduga hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar supaya Bawaslu RI bisa memproses dan melakukan PSU seluruh 6 dapil yang ada di 4 Lawang, mengingat hasil dari Pileg pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin itu ada dugaan curangan dan keberpihakan oleh penyelenggara pemilu serta pemerintah setempat tidak netral. Agar Bawaslu RI bisa memastikan seluruh pelaksana pemilu serta memproses hukum oknum yang terlibat. Saudara-saudaraku, apa kita bisa menerima dengan semua ini? Apakah kita biarkan kecurangan-kecurangan terus berlanjut?
Maka dari itu saudara-saudaraku, kita turun ke jalan hari ini untuk meminta keadilan dan kepada yang oknum-oknum terlibat supaya mengambil sikap, jangan berat sebelah. Dengan bukti-bukti ini, kami masyarakat Empat Lawang menolak, sekali menolak, setuju nggak? Menolak hasil pemungutan suara di 6 dapil ini. Dan dengan ini kami menuntut kepada Ketua Panwaslu Empat Lawang, Ketua KPU Empat Lawang, agar mengambil sikap dalam pemungutan suara 2024 ini dan dapat menegakkan Undang-Undang Dasar yang seharusnya. Di sini kami menuntut kepada Ketua Panwaslu dan Ketua KPU supaya diadakan kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Seluruh anggota PPS dan KPPS diganti karena sudah terbukti PPS dan KPPS berpihak pada salah satu partai politik atau partai penguasa. Kita sama-sama menegakkan keadilan. Hidup merdeka! Madura ya. Ingat pesan Kapolres, pesan dengan saya, kita tidak boleh anarkis, setuju? Kita aksi damai, setuju? Siap. Silakan, jangan terlalu lama. Yang terhormat Bapak Kapolres Empat Lawang beserta jajaran yang sangat kami hormati, Bapak Ketua atau Ibu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Kami di sini seluruh, mungkin sebagian dari partai politik Kabupaten Empat Lawang menuntut untuk PSU, setuju? Kami merasa dicurangi, kami merasa diintimidasi. Ada banyak orang-orang kami yang tidak memiliki undangan, ada banyak orang-orang kami yang memilih untuk memakai KTP tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Kami meminta untuk Bapak Bawaslu, Ibu Bawaslu untuk bertindak netral. Negara ini negara demokrasi, Bapak Ibu. Negara ini negara hukum. Kami memohon, meminta kepada Bapak Bawaslu, Bapak Polri, Bapak TNI untuk netral, untuk menjaga sama-sama keamanan, kedamaian. Kami di sini, Pak, Bu, hanya menuntut hak kami. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya ada perwakilan dari Partai Golkar Dapil 4 Pendopo Induk. Kami memohon untuk melakukan PSU, Bapak Bawaslu, Ibu Bawaslu. Di sini, Ibu, Bapak, banyak kecurangan, banyak TPS yang pemilihnya 100%. Banyak oknum-oknum dari caleg lain memilih satu, bahkan 2-3 kalinya untuk memilih dalam satu dapil. Bapak, Ibu, tolong dengarkan aspirasi kami. Ini kami membawa masyarakat, membawa tim kami masing-masing. Kami tidak ada tuntutan untuk anarkis. Kita di sini sama-sama damai. Setuju? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan kami istimewakan Polres dan Kepolisian Empat Lawang. Yang kami hormati Panwaslu, yang kami hormati rekan-rekan masyarakat dan seluruh parpol-partai yang hadir pada saat ini, yang meminta ataupun mengadakan orasi damai. Di sini kami berpesan sebelumnya, kita ini orasi damai, menyampaikan kekeluhan ataupun kekurangan-kurangan dari masyarakat, bukan anarkis. Kita dijaga oleh Polres. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Polres Empat Lawang. Baiklah, di sini kami mewakili daripada Partai Hanura. Di sini ada penemuan-penemuan, khususnya di Dapil Pendopo, ada di Desa Muara Karang, TPS 1, TPS 3 dan TPS 5.
pencoblosan belum dimulai, kotak suara sudah berisi. Jadi kami mohon tindak lanjutnya. Untuk itu kami dari Partai Hanura tidak menerima hasil daripada keputusan pemilihan umum pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka untuk itu kami daripada Partai Hanura untuk supaya agar Panwaslu dan KPU beserta pemerintah dengan adil untuk kita pilih ulang kembali agar 4 lawang ini menjadi lebih baik, lebih damai, lebih rukun, lebih sejahtera. Itu harapan kami. Kemudian di samping itu ada juga mata pilih jumlah suara-suara di setiap TPS tidak ada sisanya sama sekali, habis semua terpilih. Itu tidak mungkin, Pak. Jadi hanya itu, yaitu tuntutan daripada kami Partai Hanura. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada kami selaku Ketua dipilih Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Pahlawan. Bawaslu ada di luar nggak? Bawaslu? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terima kasih. Izin Bapak Dodi, Kapolres Pahlawan. Baru kali ini saya ketemu. Selamat datang di Kota Pahlawan. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang memungkinkan di dalam kontestasi politik, kalah dan menang itu adalah sebuah hal yang biasa. Selama proses itu dijalani sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia yang kita cintai. Namun kami hadir untuk menyuarakan hak daripada masyarakat, khususnya dari Dapil 4 di mana kami mencalonkan diri. Bapak Kapolres, Bapak Ketua KPU belum hadir, Bawaslu yang kami hormati, Bapak Kapolsek, beserta seluruh jajaran yang sempat hadir dalam aksi damai pada siang hari ini. Terima kasih. Kami peserta pemilu meminta yang pertama, terima kasih kepada petugas keamanan TNI Polri yang sudah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari sudah digelar. Hasilnya kami dan rakyat tidak tahu. Hasilnya tidak tahu karena C-Rekap tidak diberikan oleh panitia TPS terhadap saksi-saksi yang kami kirimkan. Yang kedua, pemilu ini sangat terencana, sistematis dan masif atau TSM. Pertama, mengapa kami katakan demikian? Yang pertama, hak-hak masyarakat tidak diberikan, yaitu berupa undangan untuk mencoblos pada tanggal 14 Februari yang lalu. Hak memilih dan dipilih tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan KTP sebagian besar ditolak oleh panitia TPS. Yang C, banyak undangan yang diberikan kepada orang yang tidak berhak menggunakannya atau dicoblos terlebih dahulu dan dicoblos oleh orang lain. Yang keempat, adanya pemilih eksodus, pemilih yang didatangkan dari Provinsi Bengkulu, yang kami tangkap 2 orang, Pak Dodi. Mungkin ini terjadi di mana-mana di Pahlawan ini. Namun yang sudah terbukti ada dengan kami, ada di TPS 10 Kelurahan Turuga Ilir. Karena konspirasi di situ, ketua PPS adalah Pak RT, sedangkan anggota TPS-nya termasuk istri dari Pak RT tersebut. Oleh karena itu kami mohon pada kesempatan ini hal-hal yang menyangkut pidana agar dapat diproses oleh Bawaslu yang kami hormati ini. Oh, enggak kok. Kantor Bawaslu ternyata, namun hak kita sudah tersalurkan melalui saksi Pak Dodi selaku Kapolres Pahlawan. Selanjutnya
ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Adanya oknum Ibu RT bergilir memberikan kertas suara kepada orang lain diminta untuk mencoblos partai tertentu terjadi di TPS 10 Kelurahan Blokeri. Saksi dan bukti sudah kami siapkan. Dan masih banyak cerita-cerita lain. Kalau kita dengar tidak selesai 2 hari 2 malam. Plenokan suara apa yang dibacakan? Karena Sirekap hanya diperbolehkan memotong pleno, sehingga kita tidak tahu suara yang sebenarnya. Yang ketiga, kami mohon agar pleno di tingkat kecamatan dihentikan terlebih dahulu. Apakah DPT sesuai dengan nama-nama yang ada di daftar hadir? Dahulu oleh orang yang tidak berhak. Sementara yang datang untuk memilih yang mempunyai hak dilarang untuk memilih. Masya Allah. Jika tidak benar, ulang atau PSU di seluruh dapil dalam Kabupaten Pakalawang yang kita cintai. Berikut Bapak Kapolres, Kesbangpol, dan Gakumdu. Kiranya kalau ingin bersih pemilihan ini, kita coba untuk membuka 2 atau 3 TPS saja di setiap dapil, supaya penghitungan bisa berlanjut. Kami tidak punya rencana untuk lebih dari ini. Kami hanya berorasi saja. Yang kami mohon Pak Kapolres, kami mohon dengan segala hormat, bukan kami melarang untuk melanjutkan pemilihan pleno di kecamatan. Tapi kenyataannya pleno kecamatan sudah banyak yang lari, Pak. Sudah banyak yang lari. Maksud kami kita buktikan dulu apakah DPT itu sesuai dengan orang-orang yang hadir, yang menandatangani. Ingin datangnya sendiri-sendiri. Mungkin karena saya yang dituakan dan saya masih berkapasitas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Pakalawang ini. Kita tanggapannya untuk Ketua Panwaslu atau yang mewakili anggota-anggotanya untuk menanggapi tuntutan-tuntutan kami. Ada Bawaslu? Anggota? Kami belum akan bubar. Benar nggak? Kami minta perwakilan dari Bawaslu untuk menanggapi tuntutan-tuntutan kami ini. Bawaslu! Bawaslu! Nggak mungkin sekantor ini nggak ada satupun, benar? Ada apa ini dengan pemilu di Pakalawang ini? Apa mungkin Pakalawang ini bu?
Ini kacamata kesekian. Dan anggota-anggotanya, di sini kami cuma minta dengan sangat, tolong hadirkan salah satu perwakilan dari Banwaslu. Cuman percuma kami hadir di sini panas-panas menyampaikan orasi kalau nggak ada tanggapan. Benar nggak? Kita ke KPU Banwaslu Sugang Nakate Jemoyo Intio. Terhadir cuma formalitas saja. Surat undangan kami ada buktinya, kami ada rekamannya. Memilih satu TPS satu dengan TPS yang lain, itu adalah kecurangan yang kami perlu sangat luar biasa. Sedangkan surat suara itu sudah habis, orang yang mencoblos masih belum kelar. Di mana surat suara selain dicoblos dulu? Itu yang kami pertama. Masa jabatan pemimpin cuma 5 tahun. Ingatkan rakyat di bawah, ingatkan masyarakat. Kalian tidak mendengar suara kami di Palawang, khususnya KPU Banwaslu Palawang. Di sini kami menyuarakan suara rakyat kami. Jangan milik diri sendiri atau pribadi sendiri. Benar kawan-kawan? Jangan sampai kita kuasai oleh pemerintah saat ini. Ada di kantor, itu kemana dia? Rakyat, jeritan rakyat ini, dengarkanlah, wahai penguasa di Palawang ini, tolong dengarkan kepada Ketua Panwaslu dan Ketua KPU 4 Lawang supaya diadakan kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Setuju. PS dan KPPS berpihak kepada salah satu partai politik, yaitu partai penguasa. Dan anggota-anggotanya, di sini kami cuma minta dengan sangat, tolong hadirkan salah satu perwakilan dari Banwaslu. Percuma kami hadir di sini panas-panas menyampaikan orasi kalau nggak ada tanggapan. Benar nggak? Kita ke KPU Banwaslu Sugang Nakate Jemoyo Intio. Terhadir cuma formalitas saja. Surat undangan suara yang tidak masuk akal, seperti DPT habis nggak sampai 2% sisanya. Setuju pilihan ulang.
Setuju. Kita perbaikan. Yang meninggal masih memilih. Oke, silakan kita kompromi dulu. Tapi kalau tidak ada yang menanggapi, kita berbuat anarkis. Kami di sini tidak berbuat anarkis. Kami ini cuma norot bae, ingatkan. 4 lawang kita masuk dusun bae, 4 lawang KPU kami ini cuma norot bae. Kami ini siap bertindak apabila tidak ada tanggapan sama sekali. Ini NKRI harga mati. Kami belum bubar. Kami tidak bubar kalau tidak ada tanggapan dari Banwaslu atau KPU. Kemana orangnya? Di sini. Allahu Akbar. Mungkin hari ini kami datang lebih sedikit. Besok kalau tidak ada tanggapan sekali kami lebih banyak lagi masa. Malahan kami. Apa? Pemerintah Palawang ini pemerintah yang sangat-sangat kurang bijaksana. Pemerintah yang tolong dengarkan kami, karena kalian juga masyarakat dan warga Palawang. Jangan kalian ditekan, jangan kalian dipaksa dengan satu koalisi. Jangan kalian dan anggota-anggotanya. Di sini kami cuma minta dengan tangan, tolong hadirkan salah satu perwakilan dari Banwaslu. Cuman percuma kami hadir di sini panas-panas menyampaikan orasi kalau nggak ada tanggapan. Benar nggak? kita ke KPU. Banwaslu sugang nakate jemoyo intio. Hadir cuma formalitas saja. Surat undangan kami ada buktinya, kami ada rekamannya. Memilih satu TPS satu dengan TPS yang lain, itu adalah kecurangan yang kami perlu sangat luar biasa. Sedangkan surat suara itu sudah habis, orang yang mencoblos masih belum kelar. Di mana surat suara selain dicoblos dulu? Itu yang kami pertama. Masa jabatan pemimpin cuma 5 tahun. Ingatkan rakyat di bawah, ingatkan masyarakat. Kalian tidak mendengar suara kami di Palawang, khususnya KPU Banwaslu Palawang. Di sini kami menyuarakan suara rakyat kami. Jangan milik diri sendiri atau pribadi sendiri. Benar kawan-kawan? Jangan sampai kita kuasai oleh pemerintah saat ini. Ada di kantor, itu kemana dia? Rakyat, jeritan rakyat ini, dengarkanlah. Wahai penguasa di Palawang ini, tolong dengarkan. Kepada Ketua Banwaslu dan Ketua KPU 4 Lawang supaya diadakan kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Setuju. PS dan KPPS berpihak kepada salah satu partai politik, yaitu partai penguasa. Tapi apabila tuntutan kami tidak ada tanggapan sama sekali, kami akan melakukan hal yang lebih dari ini. Betul itu. Kami akan menggunakan masa yang lebih banyak. Betul itu. Dan jangan salahkan kami kalau kami berbuat yang anarkis. Betul itu, benar itu. Tadi di Bawaslu nggak ada satupun anggota, apalagi ketua. Desa, setiap bawahan desa ditekan untuk memilih satu. Pada paksaan, ada tanda tangan di atas materai
memilih satu koalisi. Benar teman-teman di Kabupaten Pahlawan ini. Benar kawan-kawan. Bahkan memilih satu koalisi. Benar kawan-kawan. Jadi di sini orang lain memilih dua. Pak Lawang ini tidak apa? Besar. Nah, jadi sebetulnya kita berterima kasih dengan KPU Kabupaten Palawang sudah difasilitasi. Seharusnya kita ini di Banwaslu. Dan di sini alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kapolres, insya Allah beliau ada waktu ya, tidak ada waktunya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama dengan Banwaslu. Dan dari Kak Ilham tadi, mereka sudah punya kesepakatan untuk menemukan antara perwakilan dengan Banwaslu dalam Sangi Duo ini dikabari. Jadi makanya kita menghormati dari keputusan ataupun himbauan dari Kapolres. Jadi hari ini kita bubar dulu. Kalau kami ngulang lagi diskusi. Sangi Duo ini. Nah, itu maksud aku. Jadi kita dinginkan budaya. Alasan dari KPU. Proses Jangan sekedar janji-janji di atas materai. Maka kita datang. itu sebenarnya untuk melakukan aksi damai, untuk melakukan aksi damai, untuk membuka, melaporkan segala hal-hal yang terjadi selama proses pemilu. Itu yang terjadi karena mereka menemukan hal-hal yang ada di daerah, di dapil mereka masing-masing, di dapil 2, di dapil 4, hampir seluruh dapil menemui permasalahan. Jadi kalau bisa diadakan PSU untuk di daerah-daerah yang ada konflik. Kalau bisa seluruh Pahlawan. Ini proses keadilan yang kita perlu tegakkan. Ya kan? Kalau mau Jalan balik gitu. Ya, Jalan, makasih kalau. Bubar budaya. Kita tunggu kan.